siang para mahasiswa Product Design Engineering kelas LA 72. Ya, kita lanjutkan ya materinya. Ini bisa lihat Anda masuk nggak ya? Kalau di sini pasti masuk. Oke, kita lanjutkan. Kita sampai baru yang kedua. Faktor integrasi U adalah fungsi Y saja. Gimana masuk? Nggak tahu. Recording. Oke. Terima kasih. Kita lanjutkan yang ketiga adalah faktor integrasinya adalah U dari XY. Perkalian X dan Y. Di sini kita misalkan Z sama dengan XY. Ya. Z sama dengan XY, maka do Z per do X berapa? Diturunkan terhadap X saja, ya kan? Terhadap X saja. Jadi hasilnya X turunannya 1 kali Y. Hasilnya apa? Y. Berikutnya Z sama XY juga. Kita cari do Z per do Z per do Y. Diturunkan terhadap Y saja. Ya. Terhadap Y saja. Terhadap Y saja berarti X kali Y turunannya berapa? 1. Hasilnya X. Paham nggak nih? Nah, baru ini bisa langsung ke faktor integrasi karena kita ada perantaranya Z. Dan misalkan Z sama SY kan, maka kita harus cari do U per do X dengan rumus bentuk aturan rantai yang di kalkulus 1 ada belajar kan? Chain rule. Chain rule adalah aturan rantai, yaitu DU dan DX-nya dipisahkan, rantainya yang kita pisahkan Z, berarti DZ. Ini adalah rantainya. Ya kan? Yang hijau itu rantainya kan? Do Z. Begitu juga yang untuk do U per do Y. Kita pisahkan do U dengan do Y. Rantainya adalah do Z. Ya, rantainya satu rantai ya, chain rule. Sudah sampai sini? Waktu kita cuma 10 menit itu udah pendek ya. Jadi mau maklum nggak apa-apa. Oke, yang kita ganti sini adalah apa? Yang kita cari sini tadi, turunan parsialnya apa tadi? Do Z per do X yang kita ganti dan do Z per do Y yang kita substitusi ya. Kita ganti sehingga terjadi sini adalah do U per do Z dikali, nah do Z per do X berapa sini? Y ya. Sama dengan Y. Di sini do U per do Z dikali do Z per do Y berapa sini? X. Atau ini boleh dibalik, Y kali do U per do Z, per do Z ya. Ini sama dengan X kali do U per do Z. Jelas sampai sini? Kalau sudah jelas, barulah kita masukkan ke dalam formula atau rumus dari faktor integrasi U-nya, yaitu U di belakang aja ya, nggak muat. Apa syarat carinya? Syarat PDSA do M per do Y sama dengan do N per do X diganti min kurung dikali
atau dikasih U, terus belakang kurang depan, N dikurang M, dikali do U. Kalau N di bawahnya apa N nih? Do X, tulis do X. Di bawah M apa? Do Y kan? Ini per do Y. Sudah. Sekarang yang kita ganti itu apa? Do U per do X. Ya, do U per do X dan do U per do Y. Yang ini tetap nih, U kali do M per do Y dikurang do N per do X sama dengan N kali, nah berapa tadi? Ini do U per do X-nya adalah Y kali do U per do Z. Y kali do U per do Z dikurang M kali, dan do U per do Y adalah X kali do U per do Z. Do U X kali do U per do Z ya. Nah ini tetap U kali do M per do Y dikurang do N per do X sama dengan ini N kali YN enggak? YN min ya, YN min MX balik XM kurung kali do U per do Z. Jelas sampai sini? Nah, dari sini yang sifat tadi U-nya turun ke bawah, DZ-nya kasih langkah pembilang. Nah, yang bentuk ini nih, YN kurang SM turun ke bawah. Hilang kan? Kelihatan enggak itu? Ini masih kelihatan tempatnya sama nih, sama dengan apa nih? Do U per Y kan? Do M per do Y. Sedikit. Do M per do Y dikurang do N per do X dibagi gitu kan, kurung. Nah, do Z-nya dikasih silang, ya enggak? YN, Y kali N dikurang X kali M. Ini U-nya, tarik, kasih silangnya. Gitu enggak? Inilah untuk formula apa? Formula apa nih? U sama dengan XY enggak? Di mana XY-nya kita misalnya dengan Z tadi kan? Z sama dengan XY. Jadi ini untuk U sama dengan XY. Tapi XY dimisahkan dengan Z ya. Harus lurus. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, bentuk ini yang mulai yang apa beda dengan yang tadi yang single, ini sudah bentuk perkalian ya. Kalau X saja, Y saja itu single. Ada pertanyaan apa sini? Ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan yang berikutnya nomor berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Nomor 4. Nomor 4 U-nya adalah U dari X tambah Y. Ya, X tambah Y. Nanti penyebutnya N kurang M. Ya. Terbalik, tambah jadi kurang. Ya. Sehingga ini kita apa? Turunan U terhadap X apa? Ya, turunan U terhadap X apa? Turunan sorry. Ini misalkan Z tadi ya. Jadi sini tetap kita misalkan ya ini misalkan Z sama dengan X tambah Y. Ada dua sini. Z X supaya nampak jalannya. Di sini cari do Z per do X berapa? Sini cari do Z per do Y berapa? Kalau kita do Z per do X, lingkari X-nya. Do Z per do Y, lingkari Y-nya. Ya. X turunannya berapa? 1. Y konstan, bukan X, 0. Hasilnya 1. Terus ini X turun konstan, bukan Y kan? 0. Y turunannya, Y terhadap Y, do Y.
Y ditulis metode Y, 1 enggak? Hasilnya 1. Udah paham ini? Halo? Nah, dapat ini 1 sama ya. Nah, baru Anda menggunakan yang tadi ya, parsial, dari rantai. Do U per do X, satu lagi, do U per do Y. Oke, atau rantai sini. Sini do U, do X-nya dipisahkan. Ini do U, do Y-nya dipisahkan. Rantainya apa? Yang kita misalkan rantainya Z tadi kan. Jadi ini do Z, ini rantainya. Do Z, rantainya. Oke, kalau Anda mau lihat rantainya, kasih warna hijau ini. Tuh. Nampak enggak rantainya? Oke, kemudian yang kita ganti itu apa sebetulnya? Ini do Z per do X ini kan. Do Z per do X kita ganti sama do Z per do Y, nah kita ganti. Ya kan? Sehingga ini jadi sama dengan do U per do Z tetap. Do Z per do X berapa? Kali 1. Berarti sama dengan DU per do Z. Ya enggak? Terus ini do U per do Z kali berapa do Z per do Y? Juga 1. Berarti hasilnya do U per do Z. Ini sama persis ya. Sampai ini jelas? Nah, setelah ini barulah kita gunakan formula atau rumus dari faktor integrasi U tadi. Halo? Ya. Jelas sampai sini? Baru kita gunakan apa secara PD eksak tadi? Do M per do Y sama dengan do N per do X diganti min dikali faktor integrasi U sama dengan belakang kurang depan. Kalau ini Anda tulis ini apa sendiri itu. Di sini kali do U kali do U. Di bawah N apa? Do X. Di bawah M apa? Do Y. Udah. Nah, ganti ini. Yang kita ganti mana? Yang kita ganti adalah do U per do X dan do U per do Y. Ya. Jadi ini tetap U kali do M per do Y dikurang do N per do X sama dengan N kali berapa do U per do X tadi? Do U per do Z ya. Do U per do Z. Terus ini do U per do Z. Ini M kali ini juga sama. Do U per do Y-nya juga do U per do Z. Do U per do Z. Ternyata ada yang sama enggak sini? Do U per do Z-nya bisa dikeluarin enggak? Difaktorkan. Nah, kita faktorkan lah. Ini U kali do M per do Y dikurang do N per do X sama dengan N kurang M dikali dengan do U per do Z. Nah, kalau sini U-nya ini seperti tadi kali silang ke sini bawah nyebut si Z-nya kali sini kan. Dan N kurang M-nya di bawah do M per do Y. Enak. Do M per do Y dikurang do N per do X. Gitu kan. Sama dengan do U. U-nya tarik. Do Z kali silang sini. Do Z. Bukan DZ ya, do Z. DZ. U. Terus ini N kurang M. Ini kurung. Nah, jadilah ini formula untuk integrasi apa nih tadi? Halo? Ini untuk faktor integrasi U-nya sama dengan UX tambah Y. Penyebutnya apa? N kurang M. Jadi nanti kita perhatiin penyebutnya. Kalau kita mau misalnya kita coba dengan kalau tadi yang pertama apa? Kalau U-nya fungsi X pasti dibagi N, ya kan? Maksudnya nanti kalau do M per do Y kurang do M per do X dibagi N, apakah fungsi X? Fungsi X itu bisa berbentuk E pangkat X, ya macam-macam, seper X. Satu itu fungsi X enggak? Satu sama enggak X pangkat 0? Nah,
Oke, kemudian batu grafiknya adalah fungsi Y. Kalau fungsi Y kan tadi bagi apa? Min M, ya enggak? Dibagi min M, betul? Kalau bagi min M menghasilkan fungsi Y, benar. Berarti patodegasinya adalah UY, ya. U sama dengan UY. Mempunyai patodegasi fungsi Y saja. Jadi bisa seper Y, bisa Y kuadrat, macam-macam tuh. E pangkat Y. Kemudian bisa agak 5. 5 itu kan 5 kali 1. 5 kali Y pangkat 0. Jadi konstan itu dianggap Y pangkat 0. Ya kan? Bisa. Ya. Satu yang ini. Ya, kalau 5 kali 1 berarti 5 kali Y pangkat 0. Oke. Kita lanjutkan lagi yang kelima. Yang kelima adalah patodegrasinya adalah tadi X tambah Y, sekarang X kurang Y. Terbalik ya. Nah ini juga kita misalkan Z sama dengan X kurang Y. Ini Z sama dengan X kurang Y. Ini kita cari do Z per do X. Sini do Z per do Y. Kalau do Z per do X, X-nya diingkari. Do Z per do Y, Y-nya yang diingkari. Ya. Jadi berapa turunannya ini? Ya, X ini per do X, tak do X turunannya berapa? 1, Y turunannya 0. Hasilnya 1. Diturunkan terhadap Y, konstan. Bukan fungsi Y, 0. Y turunannya 1. Hasilnya min 1. Ya enggak? Bedanya di min 1 ya tadi. Ya. Oke. Kemudian kita carilah yang aturan yang tadi. Do U per do X adalah sentralnya apa? Do U dan do X dipisahkan. Dikalilah dengan rantai do Z. Ya enggak? Itu juga do U per do Y. Ya. Do U per do Y adalah do U dan do Y dipisahkan. Rantainya adalah do Z. Ya. Jadi ini rantainya. Ya saya tulis yang warna hijau. Nah sekarang yang kita ganti itu apa? Yang kita ganti adalah do Z per do X. Ya. Do Z per do X dan do Z per do Y. Kita ganti berapa? Jadi ini sama dengan do U. Salah. Do U per do Z. Do U per do Z dikali do Z per do X-nya 1. Hasilnya tetap do U per do Z. Ini juga sama dengan do U per do Z dikali, hati-hati, do Z per do Y berapa? Berapa do Z per do Y? Min 1, ya kan? Ganti min 1, hasilnya min do U per do Z. Nah ini dimasukkan ke formula. Udah lemas semua nih saya. Hanya berapa orang yang sudah. Atau nanti saya kasih kuis ya. No. Tidak serius. Nah, jadi tidak semangat juga ngajar kalau orangnya tidak mau nerima itu rasanya. Terus terang saya pernah juga, maka saya tidak mau ngajar di teknik industri yang reguler. Pengalaman sama, jadi lebih berat dari Anda sih. Masuk setengah waktunya dia pergi makan tuh baru balik. Bayangnya itu. Ya. Dan mereka enggak ini hasilnya jeblok. Nah itu. Dia enggak pernah belajar, enggak pernah mau masuk. Susah. Ya enggak butuh, mereka merasa enggak butuh ya mungkin ya. Ya udah. Oke, kita masukkan ke dalam faktorisasi apa? Seulang-ulang tuh sini apa? Apa secara PDSA? Do M per do Y kurang do N per do X sama dengannya diganti dengan min. Dikali faktorisasi U sama dengan belakang kurang depan N kurang M. Ya enggak? Sini kali do U, sini kali do U. Di bawah N apa sini? Do X. Di bawah M apa? Do Y. Rumusnya tetap itu ya. Nah sekarang U kali do M.
per do Y dikurang do N per do X sama dengan N kali. Nah ini yang kita ganti ini. Yang kita substitusi adalah do U per do X dan do U per do Y. Berapa? Substitusi. Berapa do U per do X? Di atas ini. Do U per do X adalah do U per do Z. Ya. Ini nih. Do U per do X sama dengan do U per do Z. Do U per do Z dikurang M kali berapa do U per do Y? Min do U per do Z. Min ya, ada min ya. Min do U per do Z. Sehingga ini tetap salin aja do M per do Y kurang do N per do X sama dengan N kali sorry. Ini min kali min apa nih? Plus enggak? Berarti ini N tambah M enggak? Kalau dikeluarkan do U per do Z-nya tinggallah N tambah M kali do U per do Z. Turun matematik ini juga penting karena kalau Anda buat skripsi, formula ini jadi formula ini dari mana? Kan harus turunkan, ya enggak? Nah itu nanti, itu kalkulus yang di sana itu. Nah kalau Anda kalkulus nggak menguasai, tiba-tiba ini jadi di sidang ditanya, dari mana Anda dapat rumus? Kenapa mesti jadi ini? Nah itu salah satunya itu ya, saya beritahu Anda ya. Oke. Nah baru ini yang Anda tahu tadi, si U ini ditarik ke bawah, dan do Z silang ke sana kan. Kemudian M tambah N-nya silang ke bawah juga. Sehingga terjadilah apa? Do M per do Y kurang do N per do X. Gitu. Sama dengan ini do U. U-nya kita tarik ke sini. Do Z ke silang ke sana kan. Terus ini N tambah M. Ini apa nih? Ini adalah faktor integrasi apa tadi? Sorry. Apa faktor integrasi apa tadi? X kurang Y. Betul nggak? Kalau S kurang Y ini tambah nih. N tambah M. Kalau N kurang apa? X tambah Y. N kurang M. Terbalik tandaan terbalik. Kalau X-nya tambah, X tambah Y-nya kurang. N kurang M. Tapi kalau nya kurang, X kurang Y, N tambah M. Tahu ya? Soalnya tandanya bertolak belakang. Nah ini untuk faktor integrasinya adalah UX kurang Y. Tinggal satu lagi. Yaitu apa? X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya. Integrasinya U adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Yang keenam terakhir. U adalah X kuadrat tambah. Ini bagian tersulit ya. Yang menggunakan faktor integrasi ini khusus untuk integral tidak eksak atau bukan tidak eksak dijadikan eksak. Itu. Dan kita coba-coba. Ada kalanya mungkin satu soal itu bisa diselesaikan dengan dua faktor integrasi. Ada satu, ada dua. Dua cara maksud saya. Ya. Nah ini juga cara sama. Misalkan apa? Jadi Anda dalam penyelesaian itu sebetulnya dilatih, ini tujuan saya terangkan, dilatih Anda bagaimana menurunkan formula-formulanya itu. Supaya deskripsi Anda tuh jelas. Nah itu poin Anda, kalau Anda bisa jelaskan detail gitu, itu di ujiannya ya nilainya bagus. Tapi kalau Anda tidak bisa, itu datang dari mana ya? Salin aja ya, kena nilainya rendah. Ya. Oke, misalkan Z adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini sama ya, saya tulis X kuadrat tambah Y kuadrat. Di sini kita cari do Z per do X. Di sini kita cari do Z per do Y. Ya. Kalau ini diturunkan terhadap X, lingkari X. Kalau turun terhadap Y, lingkari Y. Berapa? Kalau turun terhadap X, X kuadrat turunkan berapa? X kuadrat turun terhadap X. 2X. Y kuadrat konstan. 0. Hasilnya 2X. Terus, S kuadrat konstan.
bukan Y. Taruh Y 0. Y kuadrat diturunkan 2Y. Hasilnya 2Y. 1 2X, 1 2Y. Maka nanti hasilnya 2XN dikurang 2YN. Ya, Anda lihat nih. Nah, baru ini dipakai apa tadi? Aturan rantai. Apa? Do U per do X dan do U per do Y. Aturan rantai. Ini dipisah do U dengan do X. Ini dipisah do U dengan do Y. Rantainya apa? Yang kita misalkan DZ ya. Do Z, sorry. Do Z, do Z, do Z. Ya, rantainya. Ini juga rantainya do Z, do Z. Untuk jelasnya kita kasih warna. Ini do Z, do Z-nya rantai. Maka disebut chain rule. Rule, aturan. Chain, rantai. Ya. Aturan rantai. Nah, kita gantilah. Oh, yang kita ganti sini apa? Yang kita ganti sini adalah do Z per do X dan do Z per do Y. Ya. Kita ganti. Sehingga do U per do Z dikali berapa sini? Berapa do Z per do X? 2X. Sehingga ini boleh tulis di depannya 2X kali do U per do Z. Nah, ini. Ini juga do U per do Z dikali berapa do Z per do Y? Berapa do Z per do Y? 2Y. Sehingga ini boleh tadi depan 2Y kali do U per do Z. Nah, ini unsur inilah yang dimasukkan ke formula dari, saya lihat banyak anak perhatian ini, ya terserah ya, saya nggak bisa memaksa Anda tuh harus. Tapi ini kegunaannya banyak. Salah satunya tadi yang skripsi Anda bisa turunkan rumus, ya. Salah satunya, bukan satu-satu tapi salah satu. Sudah kita teruskan dengan rumus patodegrasinya apa? Bosan. Saya enggak larang, ya usahakan lah. Artinya kalau Anda kuasai kan ilmunya, mungkin satu saat di antara Anda ada yang jadi dosen kalkulus, bisa jadi di jurusan teknik industri, bisa. Ada yang gitu kan. Kalau dia tertarik, kalau dia tertarik ya. Ya, tadi apa? Secara PDSA do M per do Y sama dengan do N per do X sama dengan diganti min dikali dengan patodegrasi U sama dengan belakang kurang depan N kurang M. N kurang M dikali do U dikali do U. Do N di bawahnya apa? Do X. M di bawahnya apa? Do Y. Yang kita ganti sini apa? Do U per do X dan do U per do Y. Nah, salin nih. Ini adalah U do M per do Y dikurang do N per do X sama dengan N kali A. Kita lihat sini berapa? Berapa do U per do X yang kita cari atau rantai tadi? Berapa? 2X kali do U per do Z. Nah, 2X kali do U per do Z. Dikurang M kali berapa do U per do Y? Mana? Do U per do Y, 2Y kali do U per do Z. 2Y kali do U per do Z. Nah, ini tetap U kali do M per do Y dikurang do N per do X sama dengan, nah ini dikalikan nih, berapa nih? N kali 2X, 2XN. Terus ini dikeluarkan nih, do U per do Z-nya sama ya, kita keluarkan. Jadi ini kalikan, ini dikalikan juga, jadi min 2YN. Jadi 2XN kurang 2YM. Kurung kali do U per do Z. Nah, sifatkan silang tadi, si U-nya silang ke bawah, do Z-nya
Silang ke atas, itu enggak? Nah, 2xn kurang 2m-nya silang ke bawah, di bawah 2m per 2y. Jadi di sini menjadi 2m per 2y dikurang 2n per 2x dibagi gitu ya. Sama dengan sini 2u. Nah, u-nya ditarik gitu kan, u-nya ke bawah, 2z-nya ke sini. Ini pakai kurung boleh. Terus yang ini 2xn dikurang 2ym. 2ym. Jadilah apa? Formula apa, mencari faktor integrasi dari apa nih? Apa untuk faktor integrasi apa sini tadi? U-nya adalah U dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Cuma 6 macam. Ya, ini yang tersulit bagian ini ya. Di hampir semua mahasiswa berteriak masalah ini. Tapi saya sudah kasih trik-triknya itu. Nah, setelah kita dapat ini, lebih mudah kita ingat enggak? Apa? Jadi Anda enggak cari rumus panjang begini, cari panjang-panjang itu. Enggak. Yaitu Anda mulai ini. Yang pertama, jika 2m per 2y dikurang 2n per 2x dibagi n. Ini yang saya coba-coba tadi. Apakah fungsi x? Pertanyaannya, apakah fungsi x? Kan gitu kan? Kalau ya, maka apa? U-nya adalah UX. Ya enggak? Betul enggak yang tadi di depan gitu? Halo? Kita bagi N hasilnya fungsi enggak tadi? Nanti dicontoh lebih jelas. Ini, tadi kan teori yang kita hitung gitu kan? Ya, teori yang kita hitung tadi kan gitu kan? Nah, yang kedua, jika 2M per 2Y dikurang 2N per 2X dibagi dengan min M. Nah, tadi ini sistem cobanya gitu. Dibagi N, fungsi X enggak? Kalau tidak, coba lagi. Dibagi min M, bagaimana? Apakah fungsi Y? Apakah fungsi Y? Gitu kan? Kalau ya, maka faktorisasinya adalah UY. Gitu. Ya. Itu cara periksanya. Oke. Yang ketiga, jika nanti rumus hitungannya seperti yang tadi kita masuk ini rumus itu kan ada kan ini apa du per dx kan du per dx yang kurung ini dikali dengan dx enak f du per u sorry du per u adalah ini 2m per 2y per n dikali dx. Kalau ini du per u 2m per 2y per dx per min m dikurung kali dy gitu kan. Nah, ini sekarang 2M per 2Y dikurang 2N per 2X dibagi apa? Kalau fungsinya X-nya apa? Jadi YN dikurang XM. Karena saya sering ngajar tak hafal deh. YN kurang XN. Apakah fungsi XY yang nanti XY ini misalkan dengan fungsi Z? Ya harus misalkan. Nah ini faktor negasinya pasti U XY. Baru 3. Ya, baru 3. Nah, Anda paham nggak sampai situ? Boy, number 2 dari di atas. 1, 2. Nama siapa ini? Dia pakai masker hitam. Ya. Do you understand? Kamu ngerti nggak? Lihat tadi nggak perhatian terus jadi. Sekarang pertanyaan saya, datang kuliah itu untuk what for? Itu apa? Kalau datang hanya ngalamun, datang hanya tidur, ada yang macam-macam. Dan hasilnya apa? Apa yang terjadi? What happened? Okay. Ya gagal ya. Itu di masa depan nggak jelas. Sekali lagi, sekarang Anda belajar kalkulus ini sebenarnya di samping mungkin di penulisan skripsi Anda untuk membantu
pemutihan kadang-kadang di buku cetak kan sering terjadi tuh. Tiba-tiba di pesaman ini tiba-tiba jadi yang lain. Itu enggak? Itu ada dasarnya apa-apa ini jadi ini. Nah, dia tidak turunkan tuh. Harus turunkan sendiri. Ya itu yang saya masuk itu. Itu cara nalar. Itu maksudnya nalar. Satu. Yang kedua, fungsi kalkulus itu juga untuk membantu Anda yang bikin pemecahannya ke arah fisika. Tapi fisikanya kan menggunakan kalkulus, ya kan? Nah itu untuk menghitung dari segi powernya atau apa kekuatannya lah apa segala macamnya. Bukan keinginan. Walaupun Anda adalah produk desain engineering, desainnya betul, desainnya bagus, desain apa, tetapi secara engineeringnya mana? Ya kan? Pasti diuji itu engineeringnya. Nah engineering itu dibantu oleh fisika dan kalkulus. Pasti dua itu yang hubungan. Fisika sama kalkulus itu satu induk itu ya. Mereka katakan fisika sangat menggunakan kalkulus. Nah, jadi banyak manfaatnya sebenarnya kalau Anda mengerti, itu maksud saya mengerti. Tapi kalau Anda tidak mengerti ya terserah ya. Baik. Yang keempat apa? Jika apa? Do M per do Y dikurang do N per do X dibagi N kurang M, apakah fungsi? Lawan tanda ya. Kalau ini min plus. Dia tanya nih, apakah fungsi X plus Y? Kalau ya, maka faktor degradasinya adalah U dari X plus Y. Itu. Yang kelima, jika do M per do Y dikurang. Jadi Anda cari, ini yang dicari ya. Tes dulu. Di tesnya begini. Nanti kita praktekkan habis ini. M tambah M, apakah fungsi? Berlawan tanda ya. X kurang Y. Kalau ini N kurang, sini X tambah. X, N tambah M, sini X kurang Y. Kalau ya, maka faktor degradasinya adalah X kurang Y. Terakhir, yang keenam, jika do M per do Y dikurang do N per do X dibagi dengan 2XN dikurang 2YM, yang terakhir tadi. Apakah fungsi dari X kuadrat tambah Y kuadrat? Artinya, fungsi itu mengandung unsur X kuadrat tambah Y. Misalnya, hasil terakhirnya seper S kuadrat tambah Y kuadrat. Di mana S kuadrat tambah Y kuadrat itu dimisalkan dengan Z. Jadi seper Z. Ya. Kalau ya tanya kan? Kalau ya, maka faktor degradasinya adalah fungsi fungsi dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya. Jadi faktor degradasinya adalah fungsi dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Udah. Kita bisa masuk contoh. Oke. Nah, contoh ini adalah awalnya dia bukan PDSA, tetapi dengan bantuan mencari faktor degradasi itu kita bisa buktikan bahwa dikalikan dengan faktor degradasi tersebut akan menghasilkan PD eksak. Contohnya agak rumit. Tambah gini aja. Oke. PD-nya adalah X tambah Y. Ini seingat saya nih. Yang kemarin saya ngajar juga di program ganda statistik komputer science. Okay. Ditambah Y, DY sama dengan 0. Kalau salah ya. Nah ini adalah M-nya. Ya. Ini M, X, Y. Ini tanda plusnya ikut ya. Ini adalah N, X, Y. Nah, jadi M, S, Y-nya X tambah Y. Berarti ini bentuk sederhana ya. Terus ini N, S, Y-nya adalah Y. Berapa do M per do Y? Kita membuktikan apakah ini PD eksak. Do N per do Y per do X. Kalau ini PD eksak selesai PD eksak ya. Kalau ini tidak PD eksak, nah itu yang jadi masalah. Nah ini diturunkan terhadap
Y. Ya kan? Tak ada Y nih, turunkan. Ini tak ada X. Ada X enggak sih? Tak ada. Jadi berarti ini ya X konstan. Turunkan berapa? 0. Y tak ada Y. Do Y 1. Hasilnya berapa? 1. Terus ini enggak ada X. Enggak ada, ini konstan. Ini 0. Berarti sini do M per do Y dikurang do N per do X. Nanti kita pakai itu hasilnya apa? 1 dikurang 0 enggak? Ya 1. Ya kan? Nah, baru kita tes ini. Berarti ini bukan PDSA kan? Berarti PD ini bukan PDSA kan? Karena do M per do Y tidak sama dengan do N per do X. Ini tidak sama. Maka bukan PD eksak. Ya, bukan PD eksak. Gagal kan? Bukan PD eksak. Gimana? Kita tes ya. Pertama, urutannya kita pakai. Pertama dibagi N, fungsi X enggak? Dibagi min N, fungsi Y enggak? Dibagi YN kurang SM, fungsi XY enggak? Dibagi dengan N dikurang M, apakah fungsi X tambah Y? Dibagi N kurang M, apakah fungsi N tambah M, apakah fungsi X kurang Y? Terbalik. Kalau N tambah M, X tambah Y. Kalau N kurang M, apa tuh? Fungsi X tambah Y. Dibagi dengan 2X kali N dikurang 2Y kali M, apakah fungsi X kuadrat tambah Y kuadrat? Maksudnya mengandung unsur itu. Nah, sekarang kita coba ini ya. Ini soalnya kalau dilihat sederhana sekali ya. Ya enggak? Sederhana bentuknya. Baik. Ini sebenarnya juga PD homogen nih. Nampak kan? Ini pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1 semua kan? Oke, kalau sudah, nah kita coba cari ini. Apakah do M per do Y kurang do N per do X bagi N fungsi X. Nah, coba ya. Do N, tadi kita sudah cari sini. Do N per do Y kurang do M per do X berapa? 1 ya. 1 kurang 0 adalah 1. Dibagi N. N-nya berapa? N-nya adalah Y. Berarti gagal. Bukan ya. Berarti ini bukan. Salah. Bukan fungsi X. Maksudnya ini tidak mengandung X. Salah ya. Bukan. Ya, berarti ini bukan fungsi X. Berarti ini tidak boleh dipakai. Ini buramnya ya. Gagal. Kita coba lagi. Do M per do Y kurang do N per do X. Dibagi dengan min M. Coba. Dibagi min M. Soalnya salah sih. Oke. Oh, tahu saya. Salah yang apa ya? Iya, ya. Maaf. Jadi, ya baru tahu saya. Soal ini harusnya tidak mengandung Y. 1 dia. Makanya ini harusnya soalnya ini Y-nya ini diganti nggak ada angka. Nggak ada angka berarti itu 1 nggak ada. Gitu. Berarti 1 nggak ada. Halo? Ini 1. Turunannya tetap 0. Ya kan? Ya kan? 1 ya. Ini 1 dia. Berarti turunan do N per do X 0. Oh ya, ini sama nggak X pangkat 0? Itu bisa kan? Tapi tetap turunannya 0 kan? Konstan, karena ini konstan. Turunannya adalah 0. Berarti 1 kurang 1 betul, bukan PD eksak, betul. Ini tadi apa? Dihapus lagi. Coba ulang. Jadi berarti baru kita coba do M per do Y dikurang do N per do X dibagi dengan N. Apakah fungsi X? Kita coba tes. Ini hasilnya tadi berapa? Do N kurang do M per do Y kurang do M per do X adalah 1. 1. N-nya 1 juga enggak?
N-nya 1 enggak? Kan Y kan? 1 kan? 1 berarti 1. 1 itu sama enggak S pangkat 0? Berarti ini sama enggak fungsi X nih? Ini fungsi X enggak bisa tanya? 1 itu sama S pangkat 0 kan sama. Ini adalah termasuk fungsi X. Maka baru Anda tadi DU per U, baru rumusnya masukkan. Sama dengan apa? Do M per do Y dikurang yang kali ini kita udah buktikan, dibagi R dikali DX. Itu lengkapnya gitu kan? Tadi kan kita buktiin itu kan? DX maksud saya. Saya baca DX tadi kan? Bukan DU. DX. Kali DX saya bilang. Tapi kok keluar DU? Benar nggak saya baca DX tadi? Ya. Kali DX ya. Oke. Dan ini formulanya. Ini formula dari mencari integrasinya lengkapnya. Yang bagian tadi ini untuk mengetes saja fungsi FK, fungsi YK, fungsi XYK ya. Nah, baru ini masukkan dari DU per U sama dengan ini hasilnya berapa tadi? 1 ya. 1 kali DX. Coba integralkan nih. Integral DU per U sama dengan integral 1 DX enggak? Ini hasilnya ln U. DU per U ln U ya. Integral DU per U ln U, integral X. Jangan tambah C ya. Sekali lagi jangan pakai C. Nah, Anda tahu ini diubah jadi apa? Ln U sama dengan ln E pangkat X enggak? Karena ln E pangkat X kan X. Berarti ln sama dengan hilangkan ln. Berarti U-nya adalah E pangkat X. Jadi batu integrasinya adalah E pangkat X dalam bentuk eksponensial. E pangkat X. Nah sekarang PD yang tidak eksak tadi, kita salin ya. PD lama ya. PD lamanya tadi apa? Yaitu X tambah Y kali DX ditambah DY, tidak ada angka ya. Sama dengan 0. Ini dikali dengan U-nya. U-nya adalah E pangkat X. Ini U-nya ya. Sebagai U-nya. Dikali E pangkat X. Hasilnya apa? E pangkat X kali X tambah Y. DX ditambah E pangkat X DY sama dengan 0 lah. Ini PD yang baru. Ya. Jadi apa? PD yang baru. Apa hasilnya apa nih? Ini dikalikan ya. X E pangkat X ditambah Y kali E pangkat X kurung DX ditambah E pangkat X DY sama dengan 0. Nah ini yang PD yang baru ini yang kita misalkan dengan apa? P X, Y. Ini adalah Q, tanda ikut ya. Q X, Y. Nah kita hitung P X, Y berapa? X kali E pangkat X kali Y kali E pangkat X. Di sini Q X, Y adalah E pangkat X. Maka do P per do Y adalah berapa? Diturunkan terhadap Y saja. Berarti ini apa nih? Konstan. Ya nak? Bukan Y. Turunannya berapa? 0. Y turunannya berapa? 1 kali E pangkat X. Hasilnya apa? E pangkat X. Nah, kemudian do Q per do X berapa? Diturun eksponensial turun tetap E pangkat X enggak? Samakah? Sama hasilnya nih? Ternyata benar do P per do Y sama dengan do Q per do X. Akibatnya PD yang baru ini menjadi PD eksak. Betul nggak? Sudah jelas? PD eksak. Karena PD eksak, kita kerjakan dengan PD eksak. Mana mudah? Cara pertama atau kedua? Saya lihat yang pendek ini. Yang kedua kan? Nah, kita pakai cara yang kedua. Cara kedua adalah fungsi X, Y adalah apa? Integral N X, Y, DY ditambah konstanta apa? Kalau sini Y, sini apa? X. Hubungannya do F terhadap do nyontek di sini ini. X gitu itu.
Pokoknya pasti sama sama nih. X ya. Sama dengan pasangan dari M apa? N adalah M, ya kan? Nah, ini pasangannya. Jadi pasangannya ini gunanya untuk mencari konstanta X-nya ini nanti, sorry. Ya, untuk tadi. Nah, bahwa fungsi dari dua parabola ini adalah integral N-nya berapa tadi? Mana N-nya? Oh, sorry. Simbolnya udah berubah, bukan MM tapi Q. Nah, saya keliru lagi. Ini harus diganti. Betul enggak? Kan MM itu PD yang lama. PD yang baru adalah menggunakan lambang apa sini? PQ ya. Ini yang belakang. Berarti ini Q. Q ini P. Enak. Ada X. Oke. Berarti Q-nya berapa tadi? Q-nya sini. Q-nya adalah E pangkat X ya. E pangkat X DY ditambah CY. CX sorry. Berapa fungsi X, Y? Karena integral dari Y berarti si E pangkat X ini konstan enggak? Dikeluarkan. Boleh keluar ya. Tinggal integral dari Y tambah. Ya ini tambah. Tambah CX. Ya. Fungsi dari double ini adalah E pangkat X kali Y enggak? Tambah CX. Kemudian ini gunanya untuk cari ini ya. Berarti turunan F ada X ya. Turunan F berarti fungsinya ini sorry ya. Fungsi kita pakai itu ini. Fungsinya kita turunkan turunan F terhadap mana? Sorry. Turunan F terhadap X. Berapa? Apa? Do F per do X ya. Hasilnya apa? Diturunkan terhadap X, lingkari X-nya. Lingkari X-nya. X-nya kita lingkari warna hijau. Kita lingkari dengan warna hijau dan CX. Itu enggak? Dia mengandung X. Kita hitung. Turunannya berapa? E pangkat X, Y konstanta pengali. Itu enggak? Ya. Gini kan. Nah, ditambah dengan C turunan CX, itu kan C asen X enggak? CX sama dengan pasangannya apa tadi ini? P X, Y. Nah, ini boleh dibalik nih. Y-nya tak di depan, Y kali E pangkat X ditambah C asen X sama dengan P X, Y apa tadi? Halo? Mana ya ini P? X kali E pangkat X tambah Y kali E pangkat X kan? Ini. P-nya adalah ya. Hah? Ya, silakan ya dingin. Jadi kedinginan juga. Oke, ini adalah X kali E pangkat X ditambah Y kali E pangkat enggak? Coba lihat. X kali E pangkat X tambah Y kali E pangkat X. Kalau saudara lihat, ada yang sama enggak sini? Y kali E pangkat X dengan Y pangkat X. Kan? Sehingga kita dapatlah, benar ya, C asen X-nya berapa? C asen X adalah X kali E pangkat X. Nah, ini terjadi integral parsial deh ya. Maka selanjutnya, CX adalah integral dari C asen X dx. Itu kan? Sama dengan integral berapa? X kali E pangkat X dx. Nah, ini kan bisa digabung nih. Jadi apa? X kali E pangkat X dx-nya yang kita gabung. Betul enggak? Sama dengan X kali D dari apa? Masih ingat? E pangkat itu turunan dari E pangkat enggak? Kita pakai DV boleh ya. Mau pakai DV boleh. Kalau pakai DV gini. DV sama dengan E pangkat X dx. Integralkan. Integral DV adalah integral E pangkat X dx. Integral DV V. Integral E pangkat X, E pangkat X. Ini V-nya nih. Maksud sini V. Ini V kan? Ini V kan? Nah, sehingga ini sama dengan apa? Ini U. Ini apa?
V, rumus UV. Apa rumus UV? Ini U, ini V. UV kurang integral VDU, integral parsial. Enak. Sehingga ini sama dengan UV X kali E pangkat X dikurang apa? V, P-nya E pangkat X, D dari U-nya X. Jadi hasilnya X kali E pangkat X min, ini sendiri dia rumus lah nih. Ini kan turunannya kan tetap DX, enak. Diferensial X kan DX, 1 DX. Jadi E pangkat X kan F tetap E pangkat X, tambah C, enak. Jelas sampai sini? Nah, baru kita lanjutkan. Maka solusi umum PD adalah apa? Fungsi X, Y sama dengan 0. Mana? Tadi fungsinya mana tadi? Yang sekuning ini nih. Ini deh. Fungsinya adalah E pangkat X kali Y tambah CX ya. Fungsinya diganti dengan E pangkat X kali Y. E pangkat X kali Y. Itu ya. Tambah E pangkat X tambah Y tambah CX. Tambah CX. Sama dengan 0. Ini tetap F pangkat E kali Y ditambah CX-nya diganti. Berapa CX-nya? Nih. X kali E pangkat X kurang X tambah C. Terus nih. X kali E pangkat X tambah E pangkat X. Itu ya. Oh kurang, sorry. Ini kurang deh. Bukan tambah, ini kurang. Kurang tambah C sama dengan 0. Paham sampai sini? Halo? Inilah penjelasan lengkapnya gitu ya. Jadi bukan kita cari pantun integrasinya, kita juga mencari apa? Sampai tuntas. Panjang jalannya, panjang. Jadi pakai pantun integrasi ini salah satu contoh ini. Jelas sampai sini? Ini contoh yang pada soal sederhana sekali kan tadi. Dalam kurung X tambah Y kali DX tambah DY sama dengan 0. Itu soalnya sederhana sekali. Tetapi cara kerjanya saya tahu mana yang lebih panjang dengan PD homogen. PD homogen ya dari PD eksak dikalikan dengan faktor integrasi U. Ya, terus ini hasil akhirnya. Hasil akhirnya adalah yang jadi enggak dibalik lagi enggak. Tadi itu kan bukan beda eksak. Karena bukan beda eksak, maka dijadikan beda eksak dengan bantuan mengalihkan dengan faktor integrasi U. Baru dapat diselesaikan. Atau itu bisa juga diselesaikan dengan PD homogen. Tapi kan tidak semua PD homogen. Kan? Kalau T pangkat N-nya tidak ada, tidak terjadi kan. Oke. TXTY ya. Fungsi dari TXTY. Ada pertanyaan dulu ke sini? Sudah ngerti caranya? Atau coba dulu nanti minggu depan kalau ada yang ada coba mungkin kurang paham atau kurang jelas boleh tanya dan itu kita bahas di kelas. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini nampak sulit. Nah, sebentar lagi kita masuk PD linear. Cara kerjanya singkat tapi buktinya sedikit panjang. Buktinya, tapi penyelesaiannya mudah. Disebut PD linear dan PD Bernoulli. Ya. PD linear dan PD Bernoulli dikemukakan oleh dua tokoh matematik yaitu Bapak Bernoulli sendiri dan Bapak Lagrange. Cuma ada paradoknya. Lagrange itu yang variabel dianggap konstan, yang konstan dianggap variabel. Jadi kadang-kadang agak paradok gitu. Jadi saya lebih prinsip ambil yang cara Bernoulli. Oke. Sampai sini kalau tidak ada kita lanjutkan dengan PD berikutnya adalah PD linear. Memang buktinya panjang, tetapi penyelesaiannya sangat mudah karena dibantu ada mediator. Nah itu yang
Yang menggunakan itu adalah Bapak Profesor Dr. Dhani Handali almarhum. Ya. Beliau dulu ngajar di BINUS tahun 1983 dan meninggal pada usia 94 tahun. Ya. Lulusan ITB. Ya. Sudah pensiun waktu itu. Sebetulnya sebelum pensiun sudah ngajar di Trisakti. Mulai ada Trisakti itu tahun 1962. Oke, PD-nya itu bentuknya adalah DY PDX atau Y aksen ditambah PX dikali Y sama dengan QX. Ini adalah PD ini. Nah, aslinya solusi umum PD linear itu adalah Y sama dengan E pangkat min integral PX dx dikali integral E pangkat integral PX dx kali QX kali dx ditambah T. Itulah aslinya. Panjang kan? Nanti ya, oleh Profesor Dali ini disingkat bentuknya jadi pendek. Pakai mediator SX. Pernah tahu? Ada model yang mirip? Ada. Min ini supaya hilang gimana? Sebenarnya aslinya ini. Nah, oleh Profesor ini diubah. Nama Profesor kan tahu ya. Ya, diubah jadilah Y sama dengan seper. Supaya min hilang kan turun ke bawahnya. E berpangkat integral PX dx kali integral E pangkat integral PX dx kali QX kali dx ditambah C. Karena bentuk ini sama, yang saya kasih lingkari kuning. Oleh Profesor Nandali ini diubah, dipakai mediator nama SX. Diambil ya. Atau dimisalkan boleh enggak? Dimisalkan bahwa SX itu bukan 5 ya. SX ya. Yang kelima dia. SX itu sama dengan E pangkat integral PX dx. Ini yang kita hitung nanti sendiri. Nah, diganti jadi apa? Y sama dengan seper SX kurung integral SX kali QX kali dx dapat C. Pendek nggak itu? Betul nggak? Yang lingkaran kuning itu kan yang sama dengan SX nggak? Sehingga bentuknya menjadi Y sama dengan seper SX kali integral SX kali QX kali dx tambah C. Jadilah sangat sederhana. Ya. Di mana apa? Fx tadi sama dengan apa? E berpangkat integral Px dx. Jadi bentuknya menjadi sangat sederhana. Dan hitungnya lebih cepat. Tidak seperti yang menggunakan integrasi yang tidak eksak jadi eksak. Wah, ada panjangnya. Ya. Belum yang pangkatnya banyak gitu. Ya. Sih. Sudah paham sampai sini? Oke. Nah, mungkin saya kasih contoh habis ini ya. Jadi dia rumus awalnya kan ini masih pendek ya. Kalau yang PD Bernoulli lebih panjang dari ini. Sebetulnya PD linear ini bagian dari PD Bernoulli. Kalau pada PD Bernoulli n-nya saya ganti 0, jadilah PD linear. Jadi PD Bernoulli bisa menjadi PD linear apabila di formulanya PD Bernoulli n-nya saya ganti 0. Maka berubahlah menjadi PD linear. Ya. Oke, lanjutannya. Nih. Nah, Anda lihat nggak pusing kan? Nggak ada cacing-cacingnya cuma satu gitu deh. Betul nggak? Ya, ya.
Jadi dengan ubah E berpangkat integral Px dx itu menjadi Sx, jadilah bentuk Y adalah seperti Sx kali dalam kurung integral Sx kali Kx kali dx tambah C. Selesai. Singkat jalannya. Ya. Tidak sulit. Ya. Oke. Paham tidak? Memang ada ini PD linear ini sebenarnya paling singkat jalannya. Cuma ada hitungannya kompleksnya karena masalah soalnya. Oke, kalau sudah saya masuk contoh ya. Lebih mudah. Oh, buktinya sorry. Buktinya belum ya. Nah, jadi PD linear tadi kan gitu ya. dy per dx tambah apa? Px kali y sama dengan qx. Ya. Nah, kita mencari solusinya yaitu kita misalkan solusi umum PD linear kita misalkan y sama dengan u kali v. Jadi nanti kita cari u berapa, v berapa, masuk aja ya u-nya sekian, v sekian, kemudian kita jadinya seperti tadi itu panjangnya. Nah, kalau itu v boleh nggak ini nanti saya jadikan dy per dx sama cari, saya masuk di sini, y-nya saya ganti, maka bisa diselesaikan ya. Jadi dy per dx berapa? Ini UV kan? UV apa? UV tambah UV ujung-ujung aksen. Oke? Nah, sekarang kita masukkan sini. Kita salin ya, mungkin tempatnya kurang pas. Saya salin ya, dy per dx ditambah px kali y sama dengan qx. Yang kita substitusi adalah dy per dx dan y. Ya. Berapa dy per dx-nya? V tadi. Itu apa? U aksen V tambah UV aksen. Nah, tambah PX kali Y, Y-nya UV ya. Sama dengan QX. Betul nggak? DY pada X-nya tahu, Y-nya ya UV, ganti UV ya. Y-nya ganti UV. Kemudian yang ada yang samanya V, ini V, ini ada V, ini ada yang pakai warna. Saya kasih warna hijau. Ini ada V, ini ada V. Ini saya gabung sama ini. Saya gabung jadi apa? U aksen V ditambah PX kali UV. Enak. Bisa gabung. Ditambah UV aksen sama dengan QX. Ada yang sama enggak sini? V. Keluarkan V-nya. U aksen tambah PX kali U kurung kali V tambah UV aksen sama dengan QX. Nah, yang ini saya ambil sama dengan 0. Mengapa? Kalau ini sampai sama dengan 0, terjadilah PD yang pertama kali Anda belajar. PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Separable differential equation. Saya enggak? Itu kan PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Oke? Jadi itu jadi dimisalkan ya. Jadi misalkan sini bahwa apa tadi U aksen U aksen tambah PX kali U sama dengan 0 ya. Kalau enggak bisa selesaikan. Ini tambah 0 maka nanti setelah U dapat V dapat dicari ya. Ini kan 0 kali V 0 ya. Sehingga ini kita namakan persamaan pertama. Nanti kita tulis ya. Jika ini jadinya apa? Kita bisa 0. U itu adalah DU per DX. Enak. Kalau ini pindahkan min PX kali U.
Nah, ini bisa nggak U dengan X? U sama DX saya tukar letak. Boleh nggak? Kita tukar letak, coba. Coba kita tukar letak. Jadinya apa? DU per U sama dengan min PX DX. Nah, integral kan kiri dan kanan. Integral dari DU per U sama dengan min ini boleh keluar ya, min integral PX DX. Naik ke atas. Terus integral DU per U apa hasilnya? Ln. Ln U sama dengan min integral PX DX. Ln U sama dengan, kalau jadi ln E pangkat min integral PX DX enggak? Ln E pangkat 5, 5. Ln E pangkat Z, Z. Itu enggak? Ln E pangkat min PX, Y, DX. Berarti sama dengan min integral PX DX. Kan? Jadi harga ini sama dengan pangkatnya. Itu enggak? Ln E pangkat Z, ln E pangkat 5. Ln sama dengan ln. Hilangkan ln. Jadi U sama dengan E pangkat integral PX DX. Nah ini yang dimisahkan dengan U ini adalah SX-nya. Sama dengan SX tadi kan? Oke. Jadi ini adalah U-nya ya. Ini baru U-nya. Nah setelah U-nya, oh sorry, beda. Ini min ya, ada pangkat min. Kalau SX nggak ada min dari ya. Oke. Dan apa ini? Barulah kita masuk ke ini. Balik lagi ke persamaan pertama. Coba. Ini kan 0 kali V. 0 nanti tambah UV aksen. Sama dengan QX. Nah, salin ya. Dari persamaan pertama. Kita peroleh 0 kali V. Itu enggak? Ini 0 kan jadinya. Yang apa tadi? U aksen tambah PE kali U. 0 kali V. Tambah UV aksen. Tambah UV aksen. Sama dengan QX. Ya. Sama dengan QX. Betul ya? Nah di sini. Ini 0 kan? 0 kali V. 0. Ya. Terus. Tinggal apa? Tinggal UVA. V aksen. V aksen itu sama dengan apa? V aksen itu tanda X apa? DV pada X enggak? Sama dengan QX. Ini dipisah lagi. Oh ya, U-nya nanti sebentar lagi ya. U-nya. Oke. Kita cari DV. DV sama dengan apa? DV sama dengan, ini DX kali sini apa? QX kali DX, itu enggak? Per U enggak? Pakai silang lagi. Betul enggak kan? Pakai silang gitu. Halo? Pakai silang. Ya. Nah, U-nya kita ganti. Coba kita ganti. DV sama dengan QX DX per U. U-nya berapa tadi? U-nya adalah E pangkat min. Ya enggak? E berpangkat min. Integral PX DX. Oke. Kemudian ini pangkat min kalau naik ke atas positif enggak? Jadi E pangkat plus integral PX DX kali QX kali DX. Itu enggak? Halo? Jelas sampai sini? Nah, kalau kita integralkan apa jadinya? Integral DV sama dengan integral dari E pangkat integral PX DX kali QX kali DX. Ingat kalau integralkan harus tambah C. Harus tambah C kan? Kalau diintegralkan harus tambah C. Ini kan integral DV. Tadi kan tidak ada integralnya. Harus tambah C. Nah, kemudian integral DV apa? V kan? Jadi kita dapatlah V sama dengan integral dari E pangkat integral PX DX kali QX kali DX tambah C. Ini V-nya. Jelas? Nah, baru kita jawab. Jadi solusi umum PD linear adalah, atau
PD aja boleh. Adalah apa? Y sama dengan U kali V kan kita misalnya tadi kan. Kita ganti U-nya mana? U-nya adalah tadi di atas tadi U berapa tadi? Halo. U-nya ini kan. U-nya adalah E pangkat min integral P dx. Jadi U-nya adalah E pangkat min integral Px dx dikali dengan V-nya di atas ini tadi. Integral Px dx kali Qx kali dx ditambah C. Ini rumus aslinya. Ya kan? Kemudian oleh presiden Dali, ini pangkat min ini diturunkan ke bawah jadi plus seper. Kemudian dipisahkan dengan Sx, maka seper Sx ini integral, ini integral lupa ya. Integral. Ini integral. Integral E integral Px dx, Qx dx tambah C. Jelas? Halo? Ya? Buktinya ini aslinya nih. Ini asli seperti ini. Ya, Anda boleh cari buku-buku, coba lihat di pustakaan. Nggak tahu bukunya ada sini enggak? Kalau di pustakaan pusat pasti ada. Ya, tebal-tebal buku. Maksudnya buku tentang ODI. Ya. Nah, sampai sini kita sudah bisa buktikan. Sehingga contohnya kita lihat. Jadi kita dalam pemakaian, ingat tadi yang itu saya ulang lagi ya. Oleh Profesor Dandali tadi. Jadi contoh kita lihat di sini. Apa? DY per DX atau Y aksen ditambah seper Y per X, sorry. Y per X sama dengan X pangkat 2. Saya. Ditanya solusi umum PD. Nah, Anda tahu ini adalah PD linear kan? Bentuknya DY per DX ditambah PX kali Y sama dengan QX. Kalau Anda lihat ini, Anda bisa tentukan berapa PX-nya. Berapakah PX-nya dan berapakah QX-nya? Halo? PX-nya berapa? Hilangkan Y-nya. Hilang Y ini 1 tadi kan? Hilangkan Y, PX sama dengan sepek enggak? Terus berapa QX-nya? Di belakang daerah sama dengan ya udah X kuadrat. Ya kan? Terus nah, oleh proses yang tadi kan dipakai diameternya ya, maksudnya perantaranya adalah Sx adalah tadi apa? E pangkat integral Px dx yang dimisalkan tadi. Digantilah Px-nya adalah seper X dx. Hasilnya E pangkat integral dx per X. Hasilnya E pangkat ln X. E pangkat ln X berapa? Halo? E pangkat ln X berapa? X. Wah. Nanti sebentar saya selesai dulu ya. Nah, pada tahu ini jadi solusi umum PD linear adalah apa? Y sama dengan seper Sx kali integral Sx kali Qx kali dx tambah C. Dimasukkanlah rumusnya jadi Y sama dengan seper X kali apa? Integral X kali apa ini? Ya, yes, boleh lah, masa enggak boleh. Sakit kamu saya yang ketanggung jawab deh. Integral ya boleh. Sx tadi ya. Kali X pangkat 2 ya. Ini adalah seper Sx integral Sx kali Qx kali dx tambah C. Hasilnya apa? Y adalah seper X kali ini kalikan X pangkat 3 dx tambah C. Ini ya. Y adalah seper X kali ini kita integralkan berapa nih? Seper 3 tambah 1 seper 4 X pangkat 3 tambah 1. Ya enggak? Nah, ada yang jawab sampai sini selesai. Boleh ya? Atau ini boleh dikalikan, boleh. Dikalikan berapa? Seperempat. Seper X kali X pangkat 4, pangkat 3 enggak?
tambah, hati-hati, 1 per X kali C berapa? C per X ya, bukan C per X. Atau ada juga yang mungkin gini, X-nya dikali Y, kali silang. XY sama dengan 1/4 X pangkat 4 tambah C. Boleh. Jadi banyak macam jawabannya. Ya. Paham? Kalau saya senangnya gini aja. Y ada 1 per X kali dalam kurung, jangan dikalikan kadang-kadang C per X, mungkin C, kacau deh. Dibiarkan aja gitu. Ya. Oke. Oh ya tadi. Jam saya mati. Oke. Saya membuktikan mengapa tadi itu dasarnya A pangkat log B dalam pokok A adalah B enggak? Pernah belajar nih kan? Buktinya apa? Kita misalkan X sama dengan A pangkat log B dalam pokok A. Kemudian ini kita logkan. Ya, kita logkan. Jadi log kiri sama dengan log kanan. Jadi log X sama dengan log A pangkat log B dalam pokok A. Ya, log sama dengan log kan gitu kan. Sengaja. Kemudian menurut sifat bahwa pangkat dapat dibawa ke depan sebagai pengali, itu enggak? Bahwa pangkat dapat bawa ke depan sebagai pengali, sehingga bentuk ini menjadi log X sama dengan pindah ke depan menjadi apa? Log B dalam pokok A enggak? Ke pangkatnya kali log A. Halo? Jelas ya? Kemudian berapa log X? Nah, ini log A, log B dalam pokok A itu sama enggak? Log B per log A. Log B per log A. Log B dalam pokok A kan log B per log A. Kemudian log A-nya bisa coret enggak? Halo? Log A bisa coret. Maka tinggal apa? Tinggallah log X sama dengan ya, log X sama dengan log B. Log sama dengan log, jangan coret ya. Hilangkan aja X sama dengan B. Nah, B itu apa tadi? Sorry. X itu apa tadi? X itu yang dimisalkan tadi apa? Ini kan A berpangkat log B dalam pokok A adalah B. Ini AA. Sekarang tanya, E pangkal X, mengapa X? Mengapa? Len itu kan logaritma dalam pokok E. Ini kan AA, ini EE. Sama enggak? Hasilnya apa? Di belakang log B. Hasilnya apa? Yang belakangnya apa? X. Jadi kalau ada saya tulis E pangkat len U, hasilnya apa? U. Ya udah. Jelas ya? Itu alasannya. Saya nggak tahu dulu, nggak pernah hitangkan ya. Basic ini. Ini di SMA harusnya. Ya. Sudah jelas? Baik. Kita absen dulu ya. Pengertiannya. Oh ya, save dulu. Ini belum save ya. Nanti hilang loh. Sayang. Oh, oke. Ya, silakan, silakan. Terakhir nggak bisa nulis lagi nih. Aduh. Hang. Nah, itu dulu ya. Kita absennya ya. Jadi ini harusnya ini sebetulnya harus apa? Anak bisa ya. Lebih baik.
Nah. Kabelnya mesti diurut. Ini kacau nih. Jadi hang. Lain. Set. Oke, ini kita save dulu. Kita tutup. End meeting end ya.